Orang yang tahu melihat itu, waduh, bonsai sebesar ini kok cabangnya segitu. Akhirnya jadi bonsai indah-indahan ya. Bonsai indah-indahan itu cuman indah gitu ya. Kalau mau diikutkan kontes, ya harus semua terpenuhi teman-teman. Seperti pohon di alam, biar nanti juri yang menilai karya kita ya. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan pengarahan cabang-cabang pada bonsai mustam. Jadi ini bonsai mustam ini dulunya dapatnya tinggi segini teman-teman. Jadi sekitar 80 cm ya tingginya dulu. Ini sekitar, terus ini saya nolkan segini itu sekitar 1,5 tahun teman-teman. Jadi 1,5 tahun saya nolkan. Nah ini masih banyak perlu membesarkan cabang-cabang utama ini teman-teman. Kuncinya bonsai itu pertama itu gerak dasar teman-teman, gerak dasar sama penampilan ya. Jadi gerak dasar itu nggak harus bonsai yang geraknya bagus meliuk-liuk, jadi bukan seperti itu ya. Jadi gerak dasar itu penilaiannya mulai dari akar teman-teman, akar, batang. Nah gerak dasar itu tergantung bentuk pohonnya teman-teman. Intinya kalau pohon formal itu meskipun lurus kaki terus dia ngepen atau tidak, nah seperti itu harus tegas ya. Bagaimana tuh bonsai formal di alam itu yang bagus, nah seperti itu, ngepen kakinya memenuhi standar bagus. Nah tergantung kalau seperti Vickers sudah ngepen kaki muter, nah itu termasuk gerak dasar awal ya. Meskipun barang itu lurus ya, jadi harus tegas kalau memang barang itu formal. Jadi nggak harus gerak yang meliuk-liuk teman-teman. Gerak meliuk-meliuk itu kalau dia nggak sesuai dengan naturalnya ya kurang bagus ya. Contohnya mau liuk-liuk tapi arah geraknya lucu ya, kayak dibikin-bikin meliuknya, nah itu juga kurang bagus. Itu nanti gerak dasarnya juga kurang teman-teman kalau dinilai ya. Nah, seperti pohon ini sebenarnya ini kaki ini sudah ada teman-teman di tengah, tapi kurang mestinya di sini ada 2 atau 1 nggak apa-apa ya. Jadi kanan kirinya sudah center sama badan ini sudah bagus, ngepen sudah boleh. Nah, kita tinggal memainkan cabang-cabang ya. Bagaimana barang ini nanti terlihat bagus ya. Nah seperti ini keseimbangan cabang ini masih belum besar ya teman-teman. Jadi kita harus membesarkan sesuai kebesaran cabang, minimal sepertiga ya, minimal itu ya. Kayak ini masih kurang besar. Selama kita keseimbangan terpenuhi antara cabang, batang, anak cabang, dan cabang terus ranting, itu nanti bonsai itu akan dengan sendirinya bagus sendiri teman-teman. Awalnya harus konsep yang benar ya, tetapi ya, jadi konsep yang benar itu bahan seperti ini itu bagaimana toh pencabangannya, bagaimana toh posisi penanamannya, seperti itu. Selanjutnya ya sudah mulai dari bahan tadi sudah saya sebutkan, bagaimana barang gaya seperti ini kakinya memenuhi atau enggak ya, bagaimana ngepen atau enggak, ketinggiannya bagaimana. Terus kedua kita seimbangkan antara cabang dan anak cabang ya. Jadi cabang ini harus seimbang dengan batang. Selanjutnya seperti itu, cabang harus anak cabang harus seimbang dengan cabang, terus sampai perantingan. Kalau itu semuanya terpenuhi akan bagus sendiri teman-teman ya. Mungkin kendalanya cuma satu ya, kesabaran ya. Terkadang teman-teman cabang ini belum seimbang sudah dipotong, soalnya dia pingin yang cepat jadi. Nah itu masalah yang sering terjadi di teman-teman ya. Kalau keseimbangannya boleh akan bagus sendiri teman-teman bonsai nanti itu. Tinggal kita terus itu nanti ada tahap ruang-ruang dimensi, ruang dalam, ruang dekat. Nah itu juga ada ya. Sekarang kita kawat dulu lah, nanti biar jelas dulu teman-teman. Jadi kita arahkan, kalau memang kurang besar ya kita besarkan seperti itu. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya.
sekarang sudah kita kawat teman-teman ya, kita arahkan. Jadi ini cabang ini sudah kita arahkan sesuai arahnya. Nanti kita tinggal nunggu pembesaran teman-teman. Kita nunggu kebesaran cabang sambil membuat anak cabang seperti ini seterusnya ya. Nah, seperti ini di mahkota ini juga belum ada cabang calon mahkota di sini mungkin nanti teman-teman. Ini calon mahkota ya, nanti di sini. Sedangkan ini juga mahkota tapi mahkota rebah teman-teman. Mahkota semi ya, semi ke kiri sini ya. Tetap ini mahkota karena ini pohon besar. Dia akan memiliki mahkota sendiri biasanya. Tapi kalau dia terdesak yang lebih tinggi, dia akan miring ya mahkotanya, jadi keluar dia, nggak bulat ya. Di mahkota bulat nanti ini. Nah ini media tanamnya masih tanah merah aja teman-teman ya, jadi cuman tanah ini. Nah ini ya subur tapi menurut saya ini masih kurang subur ya. Nanti akan kita pupuk, jadi mungkin nanti 2 bulan atau 3 bulan mungkin kita update lagi ya, mungkin pertumbuhannya akan lain setelah kita pupuk nanti teman-teman. Nah bonsai mustam ini pertumbuhannya sangat lama teman-teman, terutama untuk di perantingan ya. Membesarkannya pun juga lama, terkadang dia tidak sama dengan yang lainnya ya, apalagi kalau sudah mengerak dia susah besar. Kalau sudah pernah kita potong dia mengerak susah besar ya. Jadi kita harus, kuncinya ini harus benar-benar subur ya, agar dia bisa membesar dengan lancar teman-teman. Dulunya mungkin ini sama pemiliknya dulunya jadi dibiarkan tinggi teman-teman, jadi enggak di konsep dengan pendek ya. Soalnya ini kalau lihat kakinya, badan bawah ini pohon ini cenderung sebok ya, jadi enggak menjulang tinggi ya, makanya saya pendekkan. Nah sebenarnya kalau posisi seperti nyibuk seperti ini ya, kaki ini bonsai twin, ini 2 pohon ini. Meskipun 2 pohon tapi dia gayanya gaya formal ya, gaya natural. Seperti ini kaki sudah ada teman-teman di tengah ini. Kalau kanan kiri sudah memenuhi standar ya. Tengah ini ada, cuman dia agak ke dalam teman-teman. Nah, dan tengah agak ke dalam. Nah, ini mestinya ke sini ya. Jadi agar serasi dengan kanan kirinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi semua itu ada solusinya. Nanti bisa kita kasih gundukan tanah ya, kita lumut. Jadi kalau di alam kan terkadang kita nggak, pohon tua itu terkadang kita nggak harus kelihatan kaki semua kan, enggak ya. Terkadang ada tanah yang lebih tinggi dia nggak kelihatan, tapi intinya kanan kiri ini harus teman-teman, harus kelihatan ya. Soalnya dia jalur arah makanan ini, pohon ini dari sini, cabang-cabang itu dari akar kanan kiri ya, harus center ada ya. Kalau tengah nanti kita bisa siasati atau kita tempel batu teman-teman. Nah atau bisa kita tempel batu seperti ini ya. Nah ini menandakan kalau dia itu yang namanya pohon di alam hidup itu di tempat dimana aja kita tidak bisa memprediksi pasti seperti itu, tidak ya. Terkadang banyak pohon kita menjumpai pohon di mana gitu, terkadang sebelahnya ada batu ya, entah batu dari mana ya, dari dia tumbuh dari kecil itu mungkin dia tumbuh itu di dekatnya sudah ada batu atau hidup di tanah bebatuan ya. Nah kalau kita tutupi seperti ini kan sudah tidak ada kelemahan teman-teman. Seperti terkadang pohon tumbuh hidup di pinggir jalan raya yang sudah tua, mungkin dulunya dia hidup ini ada batu di sampingnya kan kita nggak tahu ya. Yang penting solusi untuk kelemahannya sudah kita tutupi dengan logika alamnya ya. Logika alamnya itu maksudnya seperti di alamnya terkadang banyak kita jumpai seperti itu. Nah ini sudah, nanti kita kasih gundukan tanah di sini.
kita kasih gundukan tanah di sini, kita kasih lumut. Nah, seperti ini. Akhirnya ini sudah tidak jadi kekurangan teman-teman. Seperti ini, kita kasih lumut. Atau nggak usah kita kasih lumut juga nggak apa-apa, tapi alangkah bagusnya kita kasih lumut untuk agar tampilan itu semakin indah ya tampilannya ya. Juga terkadang itu lumut juga kalau dia keteduhan juga tumbuh ya, terteduhi oleh pohon. Nah, seperti itu. Atau ini rumput, diibaratkan lumut ini kalau di alam rumput juga bisa ya. Nah, seperti ini. Untuk cabang-cabang kenapa ini harus kosong teman, ini dulu ada saya buang ya, kosong. Jadi agar alur pohon ini dari bawah ini kelihatan teman-teman. Alur pohon dari akar sampai batang sampai ke alur mahkota ini kelihatan. Nah, ini untuk mengisi tengah, nanti kita cari anak cabang teman-teman, anak cabang dari cabang yang ini. Akhirnya tetap kita lihat bulat nanti pohon itu ya. Jangan ini diarahkan ke tengah sini nanti tertutupi ini ya. Jadi yang enggak harus terbuka beneran ya, nanti ada anak cabang kelihatan seperti itu. Intinya ada ruang-ruangnya ya, masih ya, ada ruang dimensi, ruang kosong tetap kelihatan ya. Tapi dilihat dari atas pohon ini nanti kelihatan bulat teman-teman. Kalau sudah jadi, memang kalau belum jadi belum kelihatan bulat, kayak yang bulat yang belakang ya. Tapi ini nanti akan terisi dengan anak cabang di sini. Ini mahkota nanti tinggi segini nih teman-teman pohon ini. Jadi untuk membuat bonsai yang baik teman-teman tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama kita pemilihan bahan. Pemilihan bahan itu sesuai karakter pohonnya, gaya pohonnya ya. Kalau memang formal, kaki formal itu jenis pohon ini itu di alam bagaimana. Nah, seumpama jenis pikes itu dengan kondisi ngepen seperti ini, pohon itu harus di mana, alamnya bagaimana. Kakinya nggak harus muter, mungkin bisa mewakili setiap komponennya. Jadi tengah ada, kanan kiri ada, itu sudah cukup ya. Muter kalau untuk jenis pikes lebih bagus ya. Kalau mustam ini ada, mungkin di sini kurang enak, kita bisa kasih solusi batu seperti tadi ya. Kalau jenis miring itu bagaimana pohon, kalau kakinya kalau bentuknya miring itu kaki harus di mana. Nah seperti itu, geraknya miring itu yang bagus bagaimana. Itu kalau sudah konsep itu kita ketemu, kita tinggal bikin pencabangannya, arahnya itu bagaimana, mahkotanya di mana, seperti itu. Kalau itu sudah ketemu, penanaman sudah tepat, akar sudah memenuhi standar, kita tinggal pencabangan sudah terarah, kita tinggal nunggu waktu teman-teman. Pembesaran cabang, anak cabang itu kalau sudah keseimbangannya dapat ya jadi bagus bonsai itu nanti ya. Untuk teman-teman khususnya pemula, jangan kita melihat bonsai yang jadi-jadi yang sudah puluhan tahun ya. Nanti kacau nanti ya, nggak sabar nanti. Pohon belum imbang sudah dipotongi agar gerombol seperti yang sudah jadi-jadi. Jadi acuan kita jangan bonsai yang sudah puluhan tahun ya. Dasar-dasarnya kita penuhi dulu. Nanti dengan seiring waktu teman-teman akan merasakan hasilnya ya. Yang penting dasar-dasar kita penuhi, mulai dari keseimbangan cabang, anak cabang, semuanya terpenuhi, konsep yang benar. Jadi pohon seperti ini penanamannya harus bagaimana pasnya. Pohon gerak seperti ini, posisi mahkota itu bagaimana pasnya lah, seperti itu. Arah cabangnya bagaimana, kalau itu sudah ketemu semua, tinggal nunggu pembesaran keseimbangan cabang-cabang dan anak cabang sampai ranting ya. Itu kalau sudah terpenuhi, tinggal nanti proses anak ranting atau apa itu sudah akan jadi bonsai yang bagus teman-teman. Daripada teman-teman memaksa bonsai ini
cabangnya belum seimbang dipotong langsung rimbun cepet ya. Tapi nanti orang yang tahu melihat itu, wah bonsai sebesar ini kok cabangnya segitu. Akhirnya jadi bonsai indah-indahan ya. Bonsai indah-indahan itu cuman indah gitu ya. Nah, kalau mau diikutkan kontes ya harus semua terpenuhi teman-teman, seperti pohon di alam. Jadi kita jangan, juri pun pakai pedoman penilaian pohon di alam teman-teman, nggak lepas dari itu ya yang banyak ya. Jadi kita belajar dari alam aja lebih bagus teman-teman. Oh di alam pohon segitu itu besar cabang segitu, ruang-ruang dimensinya seperti itu, arah cabang mahkota seperti itu. Jadi biar nanti juri yang menilai karya kita ya, seperti itu. Makanya kalau kita pedoman alam, kita nggak mungkin salah fatal teman-teman ya. Mungkin nanti di pengebotan seperti itu mungkin ada khusus ya. Jadi pot itu juga mempengaruhi banyak teman-teman. Kalau sampai pohon segini dipoti terlalu besar sampai tenggelam, nanti pohonnya jadi pandangannya nggak enak. Nah itu mungkin juri nanti ya. Soalnya enak tidaknya itu pot itu harus juga serasi dengan pohon. Jangan sampai pohonnya kalah sama pot ya. Kalau terlalu besar tebel kan ya, pohonnya kayak tenggelam ya, nggak menonjol untuk bonsainya. Nah bisa dilihat teman-teman. Dulu ya saya anggap dapat dari bahan lah, dari kita mengikuti gerak dasar pohon ini. Dua pohon ini satu pohon tapi dua cabang teman-teman ya, twin. Jadi kita harus bisa mengatur komposisi mahkota itu di mana saja. Nah seperti ini, nanti dua mahkota di sini sama ini mahkota semi teman-teman. Nah seperti ini. Kenapa ini tidak bisa bulat? Jadi arah alur batang itu dari sini sudah ke sini teman-teman. Nah ke sini, terus ini dia juga ke sini. Jadi kejar-kejaran lah. Nah, ini mahkota dia yang lebih tinggi, otomatis dia akan bulat nanti. Soalnya tidak terganggu dengan samping kanan kiri atau atasnya ya. Dia di atas otomatis lebih banyak sinar, banyak udara. Dia akan tumbuh tidak beraturan sampai jadi bulat. Nah ini karena ini tertekan dari atas ini, dia akan condong lari ke sini. Tapi yang namanya ini batang besar, dia akan jadi rimbun, jadi subur. Seumpama jadi mahkota, dia akan mahkota rimbun tapi semi keluar seperti ini, semi lah teman-teman. Soalnya di sini mungkin teduh ya, di kesuburannya lebih condong ke sini. Nah ini untuk ruang dimensi sudah ada. Ini juga ruang dimensi sudah komplit ini. Nah ini nanti calon-calon ruang dimensi juga ada. Nah penting juga teman-teman ruang dimensi. Nah ini seperti ini ada jarak antara ini dan ini, sudah ada jarak. Ini dan ini dan ini sudah ada jarak. Nanti semuanya intinya pohon ini nanti dilihat dari atas ini bulat teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Jadi semua terisi, tapi dengan ada ruang-ruang. Kalau dia tertutup rapat, dia nggak dapat sinar dari atas, yang bawah nggak nyiksak, bertumpuk-tumpuk ya. Yang di bawah nggak dapat sinar, akhirnya kan mati teman-teman. Itu alamnya ya. Jadi meskipun dia kelihatan bulat, tapi ada ruang, jadi agar cabang-cabang itu dapat sinar dan dapat udara ya. Makanya ruang-ruang itu penting teman-teman. Nah ini kayak ini sudah seimbang teman-teman. Ini juga sudah terbagi dua, sudah seimbang. Ini juga terbagi tiga atau berapa, ini juga sudah seimbang. Mungkin yang perlu besar ini teman-teman. Ini nah, seperti ini mestinya ini nggak dipakai, nggak apa-apa teman-teman. Kita pakai ini aja. Tapi nggak apa-apa kita pakai, nanti memotong aja 1 menit bisa. Tapi ini yang butuh besar ini. Jadi, nah ini untuk teman-teman yang pengen bonsai subur, pertumbuhannya cepat, itu satu media teman-teman. Media yang bagus, yang sesuai karakter pohonnya, dia maunya media apa ya. Kedua, panas cukup. Bonsai itu butuh panas teman-teman, panas matahari cukup, angin cukup,
tidak ada desakan dari pinggir tembok atau apa ya, lebih los, lebih dapat sinar, dapat angin, lebih bagus. Satu itu. Kedua, pemupukan ya. Pemupukan tuh harus ya, meskipun di ground teman-teman. Nah, ketiga ini yang perlu diperhatikan. Jadi terkadang bonsai di ground itu dia nggak akan mati, seminggu nggak disiram nggak mati teman-teman. Tapi alangkah bagusnya penyiraman tetap 2 kali teman-teman. Itu yang lebih bagus. Jadi bonsai saya ini 2 kali saya siram teman-teman, meskipun di ground ya, nggak di pot aja, itu lebih bagus. Jadi semua tercukupi teman-teman. Itu kunci kesuburannya ya. Terus keempat, 1 bulan sekali harus pestisida teman-teman. Pestisida itu jenis pembunuh hama ya, mungkin hama yang nempel-nempel di batang itu bisa fungisida, anti jamur itu bisa fungisida. Terus pestisida itu untuk hama-hama yang terbang ya, seperti terbang kayak dia belalang atau apa, indra itu ya, yang putih-putih itu 1 bulan sekali itu harus ya, fungisida, pestisida itu harus ya, kalau pingin tidak ada kendala sama tanamannya ya teman-teman. Itu sudah ya, terkadang sepele itu yang penyiraman itu ya, sama jamur ini kan banyak jamur teman-teman. Ini nanti disikat di fungisida sama disemprot pestisida. Itu 1 bulan sekali, itu rutin teman-teman. Nanti akan subur ya tanamannya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya.